Menunggu Gisela. Oi, Mama Isel. Halo. jelek ya koneksi aku ya. Halo, Gempi. Sudah live nih? Sudah Halo, tune in? ini wifi aku mati. Gambarku jelek ya? Kok kayaknya aku curiga sama ini nih, jaringan. Enggak ya? Aman? Nggak kok, aman. Halo Kalau di tempat aku semua. aman, Mama Isel. Iya, iya. Halo. Ulang ya, biar lebih ceria gitu masuknya. Ulang ya. Oke, Halo. oke, 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 oke. Hai. Halo, Mama Isel, Gempi. Apa kabar? Hayo, hayo, hayo. Ini pura-pura jadi bayi. Ayo, Ngomongnya bener Gempi. gimana? Baby. Apa? Enggak, dia lagi suka ngomongnya tuh di hayo gitu-gitu. No. Oh, lucu banget. Mama Isel, Gempi, tahu gak sih? Begitu insert live nonton sama kalau hari ini bakal LDR sama Mama Isel sama Gempi Yes. gitu ya di Instagram banyak banget yang titip salam sama Gempi, apalagi pasti di Instagramnya insert gitu ya kayak senang banget hari ini malam minggu ada temennya sama Gempi sama Mama Malam Isel. mingguan sama Gempi ya, Gem? Iya. Gempi nggak malam mingguan Gem. sama Rafathar? langsung sedih, muncul langsung kayak ya apakah dia ingetin lagi hari ini kalau bisa malam minggu sama Rafathar. Mama Ember. Isel, Gempi apa kabar sih? Baik, puji Tuhan baik. Gempi baik, nak? Iya. Iya, kamu juga baik-baik baik, kan? ya. Sehat-sehat kan? Puji Tuhan, sehat-sehat Mama Isel dan selalu menyaksikan TikTok Mama Isel dan juga Gempi ya. Dua-duanya Ember. setar banget kalau ngomongin seputar TikTok. Apakah TikTok menjadi salah satu agendanya Mama Isel sama Gempi pada saat di rumah aja atau gimana nih Mama Isel? Waktu PSBB begini ya. Iya sih, lumayan. Kita jadi lebih sering ya, Gem. Apalagi Gempi. Gempi sekarang jadi punya satu akun khusus buat mengekspresikan yang dia mau. Jadi dia punya satu akun khusus sendiri. Bang sih, ketawa lagi. Tapi dipublish nggak sama Gempi Mama Isel? Dipublish, cuman emang followersnya kan masih dikit waktu itu karena emang nggak jelas gitu. Tapi abis gitu aku taruh di Instagram aku kan. Soalnya aku pengen lihat dia tuh effort banget pengen. Jadi misalnya belum sayang. Misalnya dia aku bikin gerakan apa dia gini, "Ma, bikin dong di iPad aku biar banyak videonya." Gitu sedih banget. Jadi serius? iya, aku kayak merasa oh my god, she's growing gitu dan aku kan selalu merasa dia partnya aku ya kalau aku bikin konten ya udah aja di ternyata dia udah merasa udah punya sendiri jadi minta sendiri akhirnya aku promosiin di Instagramku sekarang followersnya udah ada berapa ribu gitu puji padahal lucu banget TikToknya anak banget. Gempi kamu memang pengen punya akun TikTok ya Gempita ya Noni? Iya. Emang mau punya akun TikTok ya? Iya. Emang suka ya Gempi ya? Ya ampun. Kenapa itu rambutnya? Lepas aja deh, ini kan lagi nggak nonton. Kok kacamatanya lucu banget sih? Itu kacamata siapa? Ini kacamata siapa? Aku. Buat apa coba? Buat Oh ya? nonton. Oh, biar matanya nggak sakit ya Gempi. Gempi kangen sekolah nggak sih Gem? Kangen. Kangen sama siapa? Biasanya kalau di sekolah. Siapa? Edward temennya cowok lagi. Nama siapa itu yang disebutkan sama Gempi? Bahagia. Oh, sama Hagia juga temennya. Sama Pak Satpam nggak kangen sama Ibu Satpam depan? Kangen. Miss Irene sama Miss juga. Anyway, Mama Isel sama Gempi biasanya kalau misalnya WFH gini, selain TikTokan, suka ngapain lagi sih kalian berdua? Kita kemarin bikin donat ya, Gem? Iya. Gagal ya, Gem? Iya. Crispy. Donatnya crispy. Kemarin aku juga sempat bacain berita Gempi loh, katanya Gempi suka ini ya, room tour ya? Udah punya koleksi sendiri ya? Gempi punya koleksi sendiri. Apa nih? Koleksi mainan. Iya. Iya, pokoknya dia mah ngapain aja di sini uplek aja nggak bisa diem kan kalau anak kecil. Jadi umek aja selain ada sekolah online, ada gereja online, ada balet online. Mana review, Mam? Tunggu dong, kita kan lagi ngobrol seru malam mingguan, sabar ya.
Iya. Nanya sama Gempi lagi deh. Gempi biasanya kalau bikin TikTok, tag-nya berapa kali sih Mama Isel? Tuh, tag-nya berapa kali kalau bikin? Berapa kali sih Gempi? Sometimes 6 kali. Wow. Pernah lebih dari 6 kali nggak, Gem? Pernah. Pernah. Sampai yang paling banyak tuh Gempi beringat nggak berapa? Kayak, Mama aku udah capek deh kayaknya, Mah. Atau Mama ulang lagi kan? Pernah. Nih, Mama. Kita pernah sampai ngapain, Gem? Yang di sini inget nggak? Setiap dia inget video itu, dia lihat, dia bilang gini, itu kan waktu itu kita berantem ya, Mah. Serius? Berantem kenapa? Gemes banget. Remember? Sini. Did you remember? Ya. Yang mana? Yang gerakannya gimana? Gerakannya gimana sih, Gem? Yang bikin sampai kayak bisa lupa? Coba. Yang gini. Yang mana? Yang mana sih? Ayo, coba. Lupa kita. Pokoknya aku tuh sampai tegang gitu. Ayo dong, Gem. Iya, ini aku coba. Tapi dia mau, tapi sama-sama perfeksionis. Jadi ulang terus. Akhirnya agak sedikit tegang gitu ya, Gem ya. 12 kali. Ini Lebih kayaknya. sangwin koleris ya Mama Isel ya. Pengen joget sama-sama juga dan dua-duanya. perfeksionis Betul. harus ketar. Harus Anyway, perfect. kalau Jadi pusing. Tuh. Oh, biasanya yang suka update gerakan-gerakan gitu Mama Isel atau Gempi? Karena kan dia juga sekarang pasti udah punya account tuh. Iya, Mama iya. pengen bikin yang ini deh. Atau mungkin Kalau Mama dia Isel tuh, yang kayak Gem. jadi ada satu tiktokers dari Amerika yang dia suka. Namanya siapa, Gem? Michael Lee. Wow. Nah, itu dia kayak ada anak kecilnya seumuran Gempi. Namanya siapa? Namanya Jonathan. Jadi sama dia diikutin. Jadi playlist dia TikTokan itu. Ada TikToknya. Iya, playlist dia TikTok itu ya yang dikerjain sama si Mike Lee dan Jonathan itu gitu. Jadi suka sama aku engkel-engkelan. Aku bilang, enggak Mama nggak mau itu. Dia maunya itu melulu gitu ya, Gem. Ya, Gem. Nah, kalau ngomongin seputar main-main TikTok, it's gonna be awesome gitu. Bakalan oke karena main-main. Kalau ngomongin sekolah, Mama Isel. Tuh dia itu Mike Lee kata dia langsung buka dari loh. rumah. Tuh. Oh wow. Ini loh anak kecil yang dia suka itu nih. Dia segitunya. Udah, Gem, kita ngobrolin sekolah. Lebih penting daripada TikTok. Nanti Gempi joget TikTok ya abis ini ya. Boleh Abis dong. joget TikTok ya, boleh kan? Iya, siapa tahu Biar yang sama- nonton sekarang mau request Gempi mau TikTok apa, monggo ya. Boleh ditulis di kolom. Boleh. komentar. Tuh netizen. Kakak Esar, Yuni, Robi, ayo. Welly, boleh request. Dipanggil sama Isel ya. Request aja. Ayo yang mau apa. request Gempi lagu apa nanti sebelum Mudah-mudahan ada TikTok dari Gempi ya. Mama Isel, Yes, ngomongin sekolah lagi Mama Isel. Karena kebanyakan kan mama-mama nih pada bingung kan ketika anaknya harus bener-bener di sekolah di rumah aja, sekolah dari rumah dan lain-lain. Banyak yang stres. Susah nggak pada saat Gempi harus sekolah Di waktu itu sih yang terpikirkan cuman gimana caranya memang biar anak aku tetap bisa aktif, tetap bisa dapat belajar gitu, nggak cuma nonton doang. Jadi aku sangat mendukung waktu sekolah, emang maunya sekolah online dikasih materi. Pertama-tama cuma dikasih materi, kita submit lama-lama akhirnya kita emang harus Zoom juga kan, kayak meeting ketemuan di dunia maya. Kalau aku sih sebenarnya pusing karena kan pelajarannya kita udah lama nggak dapet ya. Jadi kayak mesti ngulang lagi, tapi emang kan mau nggak mau, namanya juga beradaptasi sama situasi gitu. Ya, ya tapi kan emang orang menanggapinya macam-macam. Ada yang over stress. Kalau aku pertamanya pusing, tapi terus disyukuri karena ternyata malah jadi bisa punya waktu yang lebih banyak sama Gempi, jadi lebih berkualitas, jadi lebih bonding. Terus aku sih ngakalin dari pertama, aku udah bilang, Mama galak loh ya Gem kalau jadi guru ya. Lebih galak dari Miss Airin. Jadi dia dari pertama udah sangat tertanam di sini, oke nggak aneh-aneh gitu. Jadi dia sangat nurut ya Gem ya. Waktu sekolah kamu baik sekali loh Non, hebat, pintar banget. Oh, Jom. Gem, mau nanya dong. Gempi paling suka kalau Mama Isel ngapain sih Gem kalau lagi di rumah? Tuh Gem. Kamu paling suka Mama Isel? Gempi paling suka Mama Isel ngapain Gempi? Masakin Gempi, dongengin Gempi, cium Gempi atau apa? Main sama Gempi.
Oh. Tapi Gempi paling paling nggak suka kalau Mama Isa ngapain? Marah. Kalau lagi belajar, Mama Isa beneran galak atau seasik pas main TikTok ya? Alak. Galak. Galak. Waduh, pakai tapi G, akhirnya alak, tugasnya bapak selesai saya kan? alal. Apa-apa Nah, tante Mama maaf. Isa, banyak banget nih netizen dan juga insertizen yang memang aku pun juga melihat Mama Isa sama Gempi itu banyak belajar bahwa Mama Isa bisa bener-bener jadi temennya Gempi sampai tiktokan bareng balik lagi tiktokan ya. Dan orang-orang juga banyak yang ngomong di kualitas parentingnya Mama Isal nih, terlepas dari mereka tahu atau enggak. Sebenarnya Mama Isal tuh kalau belajar parenting tuh dari mana sih? Dari orang tua Mama Isal kah? Atau mungkin sering diskus sama Pak Gading kah? Atau dari mana? Kalau parenting mix banget ya, karena nggak kelar-kelar kalau ngomongin parenting. It's a long journey yang kita masih belajar sampai sekarang. Jadi ya sama Mas Ding iya masih discuss, terus menyesuaikan juga sama tipe anaknya sendiri. Kadang kita kalau awal-awal dulu dari pas Gepi kecil baca-baca, tapi kadang emang ada yang bisa dipakai ilmunya, ada yang emang mesti disesuaikan sendiri. Terus sama ya kan aku di sini ada mama juga, jadi banyak sedikit banyak memang menyadur ilmunya mama juga gitu, jadi jauh lebih ringan, jadi lebih apa ya, kita di sini mix banget ya, kayak ini banget ya Gem. Iya. Kayaknya apa ya, apa sih, fleksibel banget lah, seru gitu, memang Fleksibel ya. usuh gitu di sini kita So tuh ya. make it fun ya. Ya kita punya peraturan, tapi kita juga nggak kaku-kaku amat gitu. Kita juga keluarganya bercandaan ngaco nggak karuan gitu. Tapi juga anaknya tetap tahu yang benar gimana, etika apa, disiplin semua tetap diajarin. Tapi santai tetap santai gitu. Jadi campur-campur aja sih kalau kita. Biar balance ya, makanya Iya. juga bisa tahu pengertian atau etika yang baik. Tapi Mama Isal juga bisa Benar. Benar. Emang di Instagramnya Papa Dadi, Yes. Mama Isal masih surprise barengan sama Gempi, and I'm so Iya. happy to see that. Itu semua ini Gempi dia. senang banget. Jadi Oh, ya? kalau ada yang ulang tahun akan sangat excited untuk ngatur gimana surprise-nya. Tapi sebagai anak kecil, mulutnya nggak bisa jaga itu surprise. Jadi selalu bocorin duluan, lucu banget. Jadi siapapun misalnya tulangnya ulang tahun, dia pagi-pagi udah bilang, tulang aku punya cake buat kamu gitu. Kita kayak semuanya padahal dia yang paling ribut ngaturin kuenya. Nah kayak kemarin pas papanya ulang tahun, dia udah paling ribut, mau udah request kuenya ya Gem. Kamu mau kuenya gambar apa? Aku sama papa di Alila. Gambar foto mereka berdua di hotel. Abis gitu udah request mau hadiahin papanya apa gitu-gitu. Terus kita udah bilang mau ke rumah papa, udah janjian mau ke rumah papa. Dia H-1 bocorin ke papanya, bilang, "Pa, besok aku ke rumah kamu." Kita langsung noeng gitu. Iya, akhirnya sampai aku harus ralat ke Mas Gading, aku bilang, "Besok kamu ke rumah aja ya, kita kayaknya ribet deh kalau mesti ke sana gitu." Kita akal-akalin. Untung dia nggak curiga, emang kebetulan Papa Ding juga orangnya gampangan gitu, nggak curigaan. Iya. Untung aja, jadi berhasil deh. Gempi, sini temenin Mama. Aku kesepian. Oh, nanti abis ini tiktokan lagi Gem, jangan sedih. Abis ini TikTok ya Gem ya, udah banyak banget loh yang request sama Gempi sama Papa Ding ini nggak Gem, berhasil nggak? Berhasil. Seneng nggak dia? Doanya Gempi buat Papa Gading apa nih ulang tahun ini Gempi? Semoga buat Papa Gading yang keras. Papa Gading Kok ngelamun sih? sehat-sehat. Sehat-sehat. Terus Amin. Sukses. Terus sukses. amin. Ada lagi? Ada lagi? Apa lagi? Apa ini sih kamu? Dia sibuk lihat mukanya sendiri di layar. Memang daya narsisnya luar biasa ya Gem ya, makanya suka TikTok gitu. Jadi ininya oke. Terakhir nih Mama Isal sebelum Waduh kan udah nalurinya ini udah emang mau joget banget. Nanti Mama Isal siapin ya mau TikTok apa ya? Oke. Coba sambil Mama Isal siapin, aku mau nanya dulu. Gem, kita TikTok apa? Ditanya dulu. Oke. Apa?
Yang terakhir nih, buat Mama Isel doang kalau ini pertanyaannya. Karena Gemi pasti belum bisa jawab. Oke. Ketika Mama Isel memaknai 2020, dari Januari sampai dengan Mei inilah pertengahan. Apa sih yang bisa menjadi pegangan bagi seorang Mama Isel? Oke, untuk melalui dari awal 2020 yang berwarna-warni ini ya. Ya, Iya, pegangannya emang kita semua tuh bisa memang harus punya setting goals, visi, misi semua ya. Cuman boleh gitu maksudnya berencana untuk semuanya. Tapi memang sebalik-balik semuanya tuh Tuhan yang tentuin gitu, dia yang pegang kontrol dan semuanya. Jadi dari tahun 2020 awal ini begini semua pembelajaran paling gede kalau memang kita, aku terutama emang lebih baik berserah aja lah, berserah semuanya, bukan pasrah ya, berserah. Do the best, saling ternyata emang lebih baik introspeksi ke dalam, memperbaiki di hati, diri, dan hubungan dengan orang-orang di sekitar, meningkatkan empati lah gitu, untuk bisa ngelewatin semuanya gitu. Kayak gini kan kita nggak, maksudnya emang harus saling erat aja bareng-bareng untuk melalui semuanya gitu. Dan emang keberadaan semua orang di sekitar itu makin ngebuat kita jadi kuat juga untuk melangkah hari-hari inilah pokoknya semuanya gitu. Oh, terima kasih Mama Isel. Sekarang waktunya kita TikTokan. Aduh, berat Gemi. TikTok time. Waduh, ini udah. Wah. Serius. Jujur banget, nggak bisa nahan-nahan aja ya. Tunggu ya. Itulah bener-bener langsung dari rumah ya Mama Isel ya, dengan segala segala warna-warninya. Gemi sih juara ya. Nggak apa-apa lah, ini serunya. Nah ini dia kan sekalian. Aduh, gemes banget nih. Mama Isel masih sering olahraga nggak sih Mama Isel? Masih, kita ngobrol dikit ya sebelum sambil nunggu Gempi ya. Yes. Masih sering olahraga Mama Isel? Masih banget. Jadi kalau lagi di rumah gini, lebih rajin kayak bikin set sendiri di rumah, tulis di kaca, terus ngelakuin gitu bareng-bareng teman-teman, kadang-kadang di Zoom, di video biar semangat. Kalau misalnya sendirian suka males. Pasti. Gitu. Atau enggak ngapain ya, kadang-kadang lari gitu. Biasanya kapan tuh Mama Isel olahraganya? Pagi, the best ya? Iya, buat aku paling enak pagi karena habis itu baru bisa makan. Jadi aku sebelum olahraga tuh jangan makan dulu karena penuh perutnya. Terus udah olahraga baru makan, terus udah deh berkegiatan, enak banget. Wis, Gem. Topik dari Mama Isel ya. Udah, Gem. Wis katanya. Wis. Ayo. Mungkin TikTok yang di sini tenaganya perlu yang ekstra. Jadi dia harus ngeluarin dulu dari Mama Isel. Iya, betul. Mau TikTok apa Mama Isel? Itu dia protes sebentar dong, Ma, apa? Ai cebok dulu. Aduh. Tapi Mama Isel tahu belum nih mau TikTok lagu apa Mama Isel? Apa dong ya enaknya apa? Request dong. Coba kita lihat nih request dari yang paling bawah ya. Dari tadi nggak ada yang request, aku baca tadi. Dari tadi belum ada. Apa? Oh iya, belum ada. Belum, tadi HBD Papa Gading semuanya, terus halo gitu. Salam. Iya, hai doang ya. Sekarang waktunya Intertizen bisa request loh nih, Gempi mau TikTokan apa? Iya, belum ada nih sampai atas. Aku yang paling terbaru aja nih Mama Isel, yang gampang aja. Ya, bentar ya. Aku buka nih TikToknya Gempi ya. Sambil nunggu. Oh, itu ada yang request Mama Muda. Wow, oke, baik. Baik. Ini sambil nungguin Mama Isel juga, ingetin lagi nih bahwa hari ini nanti aku akan bagi-bagi THR sama Intertizen juga stay tune. Jadi stay tune sampai di akhir acara ya. Jangan lupa follow Instagram Intertizen dan juga Instagram Aku. Jadi nanti kita bisa ngobrol bareng. Nah, sis back. Udah lega, Non. Kamu bisa nunggu kabar ya? No. Gem, mau TikTok lagu apa, Gem? Mau TikTok lagu apa, Non? Tunggu ya, aku lihat. Aku tahu. Apa, Non? Ngomong Mama aja, jangan aku tahu. Oke. Aku lupa gerakannya gini ya. Oh, itu ini aja lah, Non. Kasih slow aja, mau nggak? Enggak. Jangan terlalu laju cuy, gitu aja. Bebas, yang bikin Gempi happy aja deh. Kok
punya aku ada Ini sayang, ini ya. Tunggu aku ngapalin dulu. Kan kamu Oke. udah bikin. Tunggu dong. Oh, oke. Oke, Iya oke, lupa baik. dong. Ini Muntah, proses muntah. TikTok yang real ya. 2 bawah, Wow. down. Oke. Ini ya. Elbow, clap, elbow, snap, roll, time, show you up. Siap-siap nontonin Muntah. game Oke. TikTok Oke, live. siap. Oke. Tolong puterin lagunya dong. Siapa nih? Tolong Uncle Jim. Ditunggu dong, Gen. Tolong DJ Netizen ceritakan Mama Isel and Jessica. Nah, gitu tuh. Devi, terima kasih ya. TikToknya keren banget. Terima kasih kakak, tante, kamu ketuaan ya, kakak aja deh. Terima kasih Kakak aja puji Tuhan. Makasih ya Gempi Mama Isel ya. Terima Sudah mau kasih, TikTok sama-sama. bareng, ngobrol bareng. Semoga Mama Isel sama Gempi sehat selalu. Salam buat Amin. Oma juga semua di rumah. Iya. Dan ditunggu joget-joget menghibur kali ini Gempi. Gem, makasih ya Gem. Iya, sama-sama. Bilang apa, Gem? Sehat-sehat. Yang bener ngomongnya bilangnya. Sama-sama. Sama-sama. Terima Dadah. kasih. Sama-sama. Dah. Bye-bye. Sehat-sehat ya. Bye. Bye-bye. Gemes banget, Gempi. Bye, Mama Isel ya, Gempi. Bye-bye. Thank you semua. Nah, Insertizer itu dia tadi Mama Isel sama Gempi lucu banget. Baru pertama kalinya menyaksikan Mama Isel dan juga Gempi live di TikTok barengan sama Insertizen semuanya ya. Abis ini kita bakal ngobrol sama Rafael dan jangan lupa Chris ingetin lagi bahwa Chris akan bagi-bagi THR. Jadi please stay tune sampai di akhir acara nanti. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Insta sama Chris juga. Dan kita akan lihat ya, kira-kira pertanyaan apa yang akan Chris sematkan pada malam hari ini. Kita lihat ya, apakah Rafael sudah hadir di sini. Sepertinya masih belum ada Insertizen, jadi sambil nunggu next-nya kita bakal ngobrol sama Rafael. Kita mau lihat dulu nih, ada siapa aja sih. Ada di layar kesini udah masuk dari Sabila Zal. Terus juga ada, siapa lagi? Udah pasti banyak loh padahal yang stay tune ya. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rafael juga, lihat update-nya dia, kegiatannya ngapain aja selama di rumah aja session ini ya. Terus juga kita bakal update katanya, boy band yang lama tuh bakal reunian. Kira-kira kejadian beneran nggak ya? Kita lihat nanti. Oke. Coba katanya Rafael sudah hadir di sini. Apakah sudah? Halo Rafael. Oh belum ada ternyata ya. Kita masih menunggu Rafael buat join di Instagram Live. So kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ada yang mau nitip pertanyaan sama Rafael juga tinggal langsung tinggalan di komen aja ya Instagram semuanya. Ih, seneng deh tadi ngobrol sama Mama Isel sama Gempi juga terinspirasi, apalagi ini buat ibu-ibu ya kan, suka bingung gitu ketika anaknya harus di rumah aja mengontrol semuanya, tapi salut buat ibu-ibu, buat mama-mama semuanya yang masih bisa mengendalikan semuanya dengan baik sampai dengan
yang kamu ingat kamu akhirnya menjadi di rumah aja? Terakhir kali kerja tuh kapan? Coba. Aduh, minggu keberapa ya? Kayak udah lupa waktu, lupa hari gitu loh. Jadi kayak orang-orang Saking nanya, pagi malam iya, ya? saking pagi malam terus udah gitu kegiatannya ya seputar itu aja gitu. Tapi kerjaan minggu kemarin baru ada kerjaan lagi sih minggu kemarin syuting akhirnya. Oke, tapi tentunya dengan persyaratan social distancing yang itu sih ya. Betul, kita syuting juga Atau berempat. ada aku lihat di Instagram kamu nge-cover lagunya Itaewon Class ya. Kau pasti nonton drama Korea. Aduh, gimana rasanya menonton Brother and Sister sendiri gitu kan? Lu kan mirip-mirip sama bintang Korea kan, Cok. Jadi pas Aku kayak mah apa Sunda. gitu ada inspirasi atau gimana sih pas nonton Korea, Cok? Sebenarnya aku tuh dari dulu banyak banget teman-teman yang kayak rekomendasi, lo nonton drakor deh, lo nonton drakor tuh seru banget. Nah, Oke. aku tuh bukan orang yang hobi nonton. Kalau nonton di bioskop pun juga, aku kadang-kadang suka ketiduran gitu loh, Mar. Jadi kayak, pokoknya teman-teman aku udah tahu deh, pokoknya, aduh nggak mungkin deh ngajak Rafael nonton gitu, pasti ketiduran yang ada. Nah, gara-gara efek di rumah aja ini, akhirnya kayak, oke, kayaknya gue harus memulai nih daripada kayak udah bingung lagi kan harus ngapain, terus kayak banyak banget lu harus nonton deh, harus nonton Itaewon Class semuanya pada ini drakor keren banget, drama tapi nggak menye-menye banget gitu, nggak yang nangis mewek-mewek banget gitu. Terus pas udah akhirnya aku memutuskan gitu, episode 1 udah langsung kayak wah gila, itu bener-bener nggak tidur loh, Mar, nggak tidur beneran asli, kayak nggak mau pengen terus gitu. Paham, lo sama banget sama gue juga sebelum WFA ini gue nggak nonton drakor, tapi saking udah bingung ngapain lagi, akhirnya nonton drakor, dan ternyata untuk drakor pilihan tuh sebagus itu, dan akhirnya gatel pengen cover ininya kan, soundtracknya kan. Betul. Udah kayak, karena bagus. Nonton Chloe nggak sih, Rafael? Nonton apa? Nggak. Chloe. Crash Landing on You. Oh, belum. Jadi jadi harus ya? Harus nonton. Itu bagus. Semuanya kayak about life-nya sama yang lain-lainnya tuh, apalagi kan pertemanannya itu juga bagus menurut gue. Jadi sekomplek itu lo harus nonton, apa kalau misalnya lo suka drama ya. Anyway, ngomongin seputar karya lo juga nih. Kemarin katanya ada virtual concert sama teman-teman ini ya, Smash ya? Iya. Sekarang lo nyebutnya apa sih? X atau mungkin masuk top Smash atau Smash Reunion atau gimana? Masih Smash masih tetap ada gitu. Jadi di samping kegiatan kita masing-masing pasti akan diselipkan project-project Smash gitu. Dan kemarin kan puji Tuhan April tanggal 10 tuh kita 1 dekade gitu. Nah, makanya kemarin congratulations. Betul, terima kasih. Terus kita udah mempersiapkan mau ngapain gitu 1 dekade, cuman kan akhirnya ada pandemik ini, jadi harus semuanya harus di hold dulu, harus dirubah semuanya. Nah, kebetulan kemarin ada tawaran untuk konser live stream itu. Nah, di situ jadi kita kayak istilahnya perayaan 1 dekadenya di situ gitu, dan puji Tuhan yang nonton dan respon juga bagus banget, dan akhirnya kan setelah 7 tahun Morgan nggak bergabung, kemarin akhirnya jadi kayak bintang tamu gitu loh, 1 lagu di live stream itu sih ya serunya. Gimana gitu perasaannya lo sebagai personil dari sebuah boy band yang perjalanan waktu awal-awal karir kan pasti kayak wow semuanya gitu. Terus sekarang mungkin sempat beberapa personilnya berkarir masing-masing, dan akhirnya 1 dekade kalian barengan lagi. Apalagi kemarin ada Morgan juga, tadi gue sempat dapat cerita lagi, tapi kok nggak ada Rangga ya? Where is Rangga, Cok? Rangga di mana? Iya, Rangga ada. Rangga lagi kerja kebetulan katanya kemarin. Sebenarnya udah kita ajak juga. Jadi yang kita ajak pribadi dari kita berlima tuh, kan kita masih ada grup nih bareng sama Rangga. Terus kayak kita ajak, ayo Rangga, kita mau ada 1 project, lu nyanyi 1 lagu doang gitu. Terus dia mungkin karena memang ada jadwal untuk syuting, jadi nggak sempet untuk gabung. Jadi ya udah, akhirnya malah Morgan yang kita nggak tahu sama sekali, itu manajemen kita yang kontak Morgan gitu. Perasaannya jadi ya surprise banget ya. Surprise. Dan puji Tuhannya dari awal karir kita juga sampai 1 dekade ini, kita bertujuh tuh dulu awalnya juga sering banget dapat surprise gitu. Awalnya kita kan berkarir itu sebagai penyanyi gitu, grup vokal gitu kan. Terus di tahun
tahun kedua tuh kita udah dikasih kesempatan buat bikin mini series di Trans TV juga, Cinta Cena Cenut. Itu bener-bener yang kita nggak pernah mikirin sampai ke situ gitu. Kita kita disukain banyak orang aja udah yang puji Tuhan banget. Ini apalagi sekarang dipercayain punya mini series dan sampai 3 season juga gitu, udah kayak drakor aja tuh. Iya. Iya makanya. Jadi ya seneng banget lah, nggak pernah nyangka gitu bisa sampai sebesar ini. Lo ada proyekan sama Smash lagi nggak sih ke depannya? Mungkin kayak oke nih setelah 10 tahun kita mau bikin mungkin after this Corona session mau bikin konser beneran, atau mungkin pengen bikin album lagi, lagu baru lagi, atau mungkin main serial lagi. Ada nggak plan-plan yang bisa dikasih bocoran dikit nih sama Insan? Iya, plan terdekat sih kita mau bikin mini album. Kemarin juga sebenarnya kalau misalnya nggak ada pandemik ini mungkin kita udah proses recording dan lain sebagainya gitu. Mungkin ya after pandemik ini mudah-mudahan kita bisa merealisasikan mini album itu gitu untuk konser dan lain sebagainya. Itu belum tahu sih. Jadi memang itu harus dipikirin matang-matang. Cuman yang manajemen sama label udah rencanain tuh ya ini mini album ini. Oke, itu tunggu ya setelah Corona Session ya. Rafa sama Smash mengeluarkan karya-karya terbarunya. Siap. Anyway, Cok, lihat di Instagram lo tuh sekarang menjadi yang aktif olahraga ya. Terus sekarang makin langsing juga ya. Itu masuk program Miss List tahunan itu gimana tuh? Sebenarnya gue tuh decide buat olahraga tuh tahun 2018 akhir. Itu juga kan sebenarnya gue nggak suka yang namanya olahraga, nggak suka sama sekali. Terus udah gitu pas tahun 2018 itu bolak-balik rumah sakit terus, Mar. Jadi kayak asam lambung gue yang emang udah lumayan parah ke IGD tuh udah sering banget bolak-balik gara-gara asam lambung. Terus akhirnya gue cerita sama temen gue, kenapa ya gue kok kayak sering banget asam lambung kambuh gitu. Lo olahraga nggak katanya gitu. Kagak, gue bilang gitu. Lu makan aneh-aneh nggak? Makan aneh-aneh juga enggak gitu. Ya berarti lu nggak olahraga nih katanya. Masalahnya lu nggak olahraga. Cobain olahraga. Akhirnya cobain olahraga. Sekali olahraga langsung menyerah pada saat itu. Terus temen gue kayak cobain lagi. Akhirnya dipaksa buat bayar personal trainer. Lumayan mahal. Terus biaya member gym juga kayak mau nggak mau nih, sayang banget daripada gue nggak pakai, mendingan pakai. Ternyata satu sesi akhirnya jadi suka gitu dan ngerasain perubahan karena gue fokus gitu. Jadi dietnya juga diikutin gitu, terus pola tidurnya juga diperhatiin, semuanya gue ikutin. Iya GERD ya. Oh oke. Udah parah banget juga makanya deh. Jadi memang udah repot deh tuh kalau masalah itu nggak bisa telat makan dikit. Iya, stres mesti dikit banyak kena cemilan gitu. buah dan lain-lain. Ngomongin tentang makanan, ini kayaknya Coco punya usaha baru nih yang sekarang makin digaungkan pada saat Corona Session ini ya. Semua orang akan jualan pada masanya ya pada Corona Session ini. Itu gimana cerita awalnya, Cok, buat bikin bisnis kuliner? Diajak orang kah? Atau mungkin Cocok punya passion di bidang masak apa gimana? Jadi sebenarnya hobi gue tuh masak gitu. Jadi dari dulu di Bandung pun juga gue ngekos gitu. Kebanyakan gue nggak beli makanan di luar. Akhirnya gue pengen masak gitu. Karena memang mama, papa, adik-adik juga bisa masak semuanya. Nah kemarin tuh adik gue yang ngeidein gitu. Kak, lo daripada bengong-bengong, terus dia nanya ngapain aja di Jakarta? Ya olahraga, terus nonton drakor gitu. Terus dia bilang, nah nonton drakor sambil bikin apa gitu makanan yang bisa dijual katanya gitu. Akhirnya dia kasih resep-resep, ada ini. Terus kayak yang menarik, wah menarik nih bakso aci ini belum ada. Maksudnya di Jakarta susah dicari gitu kan. Akhirnya ya udah coba bikin, dikasih coba ke teman-teman, ternyata pada suka. Dan akhirnya iseng-iseng gitu, kayak yang itu juga nggak niat mau jualan bener-bener serius, kayak ada yang mau nggak nih? Kalau mau boleh deh open PO. Ternyata lumayan gitu. Pesanan pertama tuh bener-bener bikin gue tidur jam 5, mah. Serius. Saking se-happening itu tuh bakso ya? Iya, pesanan hari pertama lumayan banyak dan PR-nya itu kan ngebulet-buletin baksonya itu loh. Kan gue bikin baksonya yang kecil kan, bacil tuh bakso aci kecil gitu. Jadi ngebulet-buletinnya itu yang PR itu bisa sampai 4-5 jam 1 kilo. Gitu. Lo sendiri ngerjainnya? Ada berdua sama manajer gue.
gitu. Bahaya benar ya tuh manajer ya. Udah ngurusin job juga, sekarang banting juga jadi usaha bakso kecilnya. Nah, kalau misalnya di conversation gini biasanya nih, Cok, musisi tuh udah banyak banget yang lu kan udah nge-cover juga nih dari Dakor, terus juga tetap update sama di sosmed juga gitu kan. Lu ada nggak sih rencana buat ngeluarin album solo mungkin, atau mungkin single terbaru yang solo, atau gimana nih?